Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini marilah kita sama-sama mempelajari materi pemulasaran jenazah bersama saya Solehuddin Sulaimi, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Al-Hikmah, Kabupaten Pasangkayu. Di dalam pemulasaran jenazah tentunya ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Di antaranya adalah setiap melihat kematian semestinya semakin menyadarkan bahwa kita akan menyusulnya. Cepat atau lambat, kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menyebutnya. Itulah sebabnya setiap ada kematian semestinya menjadi pengingat dan sarana muhasabah diri tentang bekal apa yang sudah dipersiapkan dan sudah sejauh mana amal soleh yang sudah dilakukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Menjelang kematian, setiap manusia mengalami sakaratul maut. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat kondisi kritis ini, baik kita sebagai keluarga, karib kerabat, maupun orang terdekat. Antara lain mentalkinkan atau menuntun bacaan tauhid di telinga seseorang dengan suara jelas dan tegas. Tetapi jika sudah dalam keadaan sangat kritis, cukup dibimbing hanya dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Sementara itu ada beberapa langkah atau tindakan yang harus dilakukan saat kematian itu sudah terjadi. Di antaranya segera menutupkan atau memejamkan matanya, karena saat ruh sudah dicabut, mata jenazah mengikuti arahnya. Selanjutnya melenturkan persendiannya agar tidak menjadi kaku dan keras. Menanggalkan pakaian dan perhiasan dan diganti dengan pakaian yang menutupi dan melindungi seluruh tubuhnya. Kemudian di dalam mengurus jenazah meliputi 4 kegiatan. Yang pertama, memandikan. Syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam. Didapat tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Selanjutnya, orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal, balik, kemudian berniat memandikan jenazah, kepribadiannya jujur dan soleh, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami, istri, atau mahramnya. Nah, di sini adalah tata cara memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain dari ujung rambut sampai ujung kaki. Meskipun para ulama fuqaha memilahnya antara batas minimal dan batas sempurna kain kafan yang dipergunakan hendaknya berwarna putih dan diberi wangi-wangian. Kemudian batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi
seluruh tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan. Sementara untuk jenazah perempuan adalah terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung baju, kurung dan kain. Jadi jumlah adalah 5 lapis. Sini adalah tata cara mengkafani jenazah. Kemudian yang ketiga adalah tata cara sholat jenazah. Yang pertama adalah berniat usalli ala hadzal maiti arba'a takbirati billahi ta'ala. Jika mayatnya atau jenazahnya laki-laki. Jika perempuan, usalli ala hadhil maitati arba'a takbirati fardolillahi ta'ala. Kemudian setelah itu takbir pertama adalah membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kemudian di takbir kedua dilanjutkan membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah berdoa kepada jenazah dengan bacaan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lanjut di takbir yang keempat adalah berdoa juga Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha kalau perempuan, dan kalau laki-laki Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan setelah itu diakhiri dengan membaca salam. Nah, ini tata cara mensolatkan mayit. Kemudian menguburkan, sunnah menguburkan. Yang pertama menyegerakan atau mengusung, membawa jenazah ke pemakaman tanpa harus tergesa-gesa. Mengiring, tidak dibenarkan duduk sebelum jenazah diletakkan. Disunnahkan menggali kubur secara mendalam agar jasad jenazah terjaga dari jangkauan binatang buas atau agar baunya tidak merebak keluar. Nah, ini tata cara adalah menguburkan jenazah. Nah, demikian materi pemulasan jenazah. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.